Kenapa DPR responnya terkesan seakan-akan menjadi penghalang dalam tanda petik dalam upaya pemerintah untuk membongkar skandal 349 triliun dana janggal itu? Nah, ya itu juga sebenarnya saya waktu ketemu kawan-kawan kita, kan kalau ini tentu persepsi Mas Budiman ya. Saya kira kanalnya Mas Budiman ini saya kira adalah salah satu juga yang independen. Nah kalau kita misalnya katakanlah soal isu perampasan aset misalnya yang di perampasan aset. Tiba-tiba kan Prof Mahfud bayangkan dia eksekutif berani dia memulai. Sebenarnya kita akan terbantu kalau kawan-kawan kemudian mensahkan adalah RUU perampasan aset gitu loh kan. Artinya itu kan lebih mudah sesungguhnya daripada TPPU ini kan agak jelimet gitu loh. Jadi kalau di perampasan aset itu kan bisa nanti teori terbalik kan gitu loh. Ya. Dia akan bilang, Anda sebagai pegawai negeri dengan profilmu seperti ini gajimu berapa? Coba buktikan. Dari mana itu asalnya kan lebih simple. Tetapi yang ternyata yang terjadi Pak Budiman, Ketua Komisi Saudara Bambang Pacul, kemudian mengatakan bahwa kalau mau ya lobby saja ketua partai kami gitu loh. Nah itu menurut saya merendahkan derajat kawan-kawan kita di DPR. Karena apa Mas Budiman? Yang kita bayar itu DPR bukan partai. Itu yang saya bilang kepada kawan-kawan di sana. Pernyataan saudara Bambang Pacul bahwa mengatakan kita harus melobi daripada partai lah. Nggak pernah kita DPR itu digaji oleh partai. Mereka itu keringat atau katakanlah gaji tunjangan mereka itu dari rakyat. Nah menurut saya juga ini berbahaya kepada ketua-ketua partai. Seakan-akan ketua partai ini kemudian keberatan atas perampasan aset, tetapi sekaligus menyendera kawan-kawan di DPR. Tapi maksud saya gini lah, Mas Budiman itu punya komisi 3 temennya, saya tahu lah. Dia tahu dari awal kalau advokat sepatu miring misalnya setelah sekian tahun minta maaf Mas Budiman dia tinggal di Menteng misalnya. Ya, saya nggak tahu sebutlah ada berapa misalnya. Kan bisa kita profiling dia. Taruhlah 10 tahun dia jadi DPR, 15 tahun. Berapa gajinya dia? Berapa tunjangannya dia dari DPR? Ya, atau tiba-tiba bisa rumahnya di Menteng, punya ini, punya ini. Artinya kalau ada RUU perampasan aset, saya kira ibu yang pertama dibunuh ibunya yang melahirkan. Dugaan saya karena oligarki, karena kan partai sekarang kan oligarki ya. Di sisi lain pemilik partai, ketua partai sekarang juga pengusaha. Nah, barangkali dilema kita adalah karena memang berisiko kepada kawan-kawan di Komisi 3 menurut saya, ini juga barangkali mengapa kawan-kawan itu berhitung. Kemudian katakanlah 1000 kali, karena yang pertama dibunuh adalah ibunya, maksudnya adalah yang membuat undang-undang itu. Ya, atau menurut analisa saya adalah itulah saya kira salah satu. Tapi pengakuan Bambang Pacul yang mengatakan silakan lobby kepada ketua umum partai, bukankah itu juga pengakuan yang relatif jujur yang mengatakan bahwa inilah politik Indonesia, semuanya tergantung pada ketua umum partai politik. Tapi itu biar jeroan mereka nggak apa-apa. Tetapi itu dipertontonkan kepada publik, Mas Budiman, tidak ada akar konstitusionalnya. Karena itu saya bilang, ketika kami datang ke sana, kami datang kepada wakil rakyat kita. Kalau menurut saya Mas Budiman, itulah menurut saya penghinaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya begitu Anda kemudian memang Anda direkomendasikan partai, ketika Anda terpilih jadi DPR atau pejabat eksekutif, Anda tinggalkan Anda sebagai kader, tapi Anda tampil kemudian sebagai negarawan, tapi wakil rakyat. Tetapi kan fakta yang terjadi best practices di Indonesia adalah seorang anggota DPR lebih takut dia kepada ketua partai daripada takut kepada konstitusinya. Padahal kalau kita kembali hakikat kita demokrasi, sebenarnya pertanggungjawabannya dia adalah kepada rakyat kan. Kita nggak pernah meninggalkan panggung kita sebagai kader partai, padahal sebenarnya konstitusi, undang-undang sudah menempatkan kita adalah peran yang lebih besar. Makanya saya bilang bukan saja kawan-kawan ini sebagai pekerja partai, tetapi bisa dimaknai sebagai budak partai. Karena itu yang saya kira yang sekarang terjadi. Akhirnya apa? Aneh kan? Pak Mahfud dari eksekutif datang ke DPR, ke rumah rakyat, malah kesan publik nih kembali ya, persepsi ini, persepsi publik. Kok wakilnya itu tidak mewakili perasaannya dia? Nah jangan-jangan itu kawan ini nggak pernah naik kelas, dia tetap aja sebagai wakil partai memang duduk di DPR, tetapi peran perilakunya juga hanya sebagai kader partai. Dan ini juga memang
Ada juga kadang kekonyolan juga ketua partai, dia bilang, "You boleh presiden, tetapi Anda juga tunduk kepada pekerja partai." Saya kira kita harus belajar jujur lah. Bahwa memang instrumen mencalonkan ada dari ketua, dari partai-partai, tetapi yang saya bilang, begitu mereka kemudian terpilih, mereka harus menempatkan pertama dia sebagai wakil rakyat, baru nomor sekian daripada wakil partai. Jadi itu yang menjadi menurut saya problem besar kita, dan ini terus harus kita teriaki supaya kembali kepada kitanya, Mas Budiman. Ya, oke. Kembali ke undang-undang perampasan aset. Kalaulah memang undang-undang perampasan aset adalah salah satu solusi untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan mengharapkan ada rancangan undang-undang di DPR juga terkendala karena harus melobi ketua umum partai politik. Bukankah kemudian Presiden juga punya hak untuk menerbitkan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang sehingga perampasan aset itu bisa menjadi segera bekerja dan itu menjadi legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi? Saya kira saya setuju, Mas Budiman, kalau Pak Jokowi ini kan tinggal 1 tahun lagi, ya. Kan orang kan kemudian, saya pribadi harapan saya dengan sosok Pak Jokowi yang sederhana dari Solo, sebenarnya representasi beliau dulu adalah bagaimana sosok yang sederhana ini kemudian punya harapan besar lah. Nah, kalau memang kawan-kawan atau katakanlah legislatif, karena saya dengar katanya inisiatif RUU soal perampasan aset ini di tangan eksekutif. Ya. Saya setuju. Sebelum pemilu, saya kira ini salah satu yang sangat urgent. Kalau tidak, menurut saya ini berbahaya, bukan saja bisa nanti malah orang bertanya, sebenarnya kalau kita ada jargon, misalnya kita partai ideologi Pancasila, ya toh, dan kita nggak malu-malu mengatakan ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Tetapi bagaimana satu di departemen ada dugaan pencucian uang 349 triliun. Bagaimana soal judi online, soal narkoba di departemen yang lain, Mas Budiman. Menurut saya, ini sudah masuk ke gentingan memaksa menurut saya. Sehingga kalaupun ada perpu seperti juga bagaimana omnibus bisa dicari solusi melalui perpu, saya kira ini juga bisa dilakukan supaya lebih efisien. Sehingga sebelum pemilu kita, ini sudah selesai. RUU perampasan aset ini artinya adalah karena memang dengan instrumen undang-undang atau hukum yang ada sekarang ini tidak efektif, tetapi kalau ini menurut saya adalah satu terobosan. Saya pikir kita dorong Pak Presiden, memang Pak Jokowi, kalau memang dia sudah memberi melalui pesan Pak Mahfud sebagai Menko-nya dia, saya kira tidak berhenti di sini. Ini sudah dimulai, tetapi saya kira supaya lebih efektif pengembalian uang daripada rakyat itu, ya saya kira RUU perampasan aset ini segera diundangkan. Jadi sebetulnya siapa yang nggak serius dalam konteks membuat RUU perampasan aset? Karena kan kalau lihat di programnya Nawacita itu kan sudah muncul juga, perlu dibuat rancangan undang-undang perampasan aset. Tetapi sampai sekarang menjadi debat politik, saling lempar antara pemerintah dan DPR. DPR mengatakan silahkan lobby ketua umum partai, sementara pemerintah mengatakan ya tolong dibuat dong RUU-nya. Padahal ada instrumen untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal perampasan aset. Atau dua-duanya nggak serius? Kalau menurut saya dua-duanya nggak serius. Dua-duanya nggak serius. Karena seperti ibunya pun nanti yang berpotensi kemudian yang dibunuh itu kan bukan hanya teman-teman di legislatif. Tapi kalau kita lihat juga yang korupsi-korupsi itu kan juga banyak di eksekutif, banyak kepala daerah dan lain-lain. Barangkali ini juga jadi problem utama juga. Nah, saya pikir memang satu-satunya adalah kita harapkan ini Pak Jokowi dengan legasi yang ada mengorkestra kemudian partai pendukungnya untuk komit, ya toh, ya artinya ginilah, satu-satunya pertarungan terakhir supaya orang ingat kalau Pak Jokowi itu kemudian dikenang adalah ya katakanlah kalau kita bayangkan IKN itu kan saya pikir itu soal fisik. Gitu ya. Soal fisik saya kira dalam infrastruktur juga fisik. Nah, infrastruktur kan fisik. Tetapi bagaimana sekarang kualitas kemanusiaan kita ini kan hanya sekarang ditonjolkan dengan hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Kita nggak lagi percaya diri bahwa gagasan-gagasan besar kita, kebudayaan-kebudayaan yang kita produksi sebagai puncak daripada budaya yang kita tampilkan. Sekarang ini kan
kayak kita zaman batu ini Mas Budiman. Kalau zaman batu itu kalau kita pergi ke gua-gua, salah satu bahwa kita kuatkan otot yang besar. Nah sekarang ini ya apa ya aksesorisnya, kemudian sepatunya, jabatannya, kemudian mobilnya dan lain-lain. Saya bilang itu representasi daripada hal-hal yang fisik. Jadi kita masih seperti zaman batu gitu loh. Jadi Pak Jokowi saya kira harus berani dia, sebagaimana dia dulu tampil dari Solo, kemudian bisa jadi gubernur tanpa ada beban, bukan dari katakanlah darah biru. Dan saya kira ini adalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau tadi dikatakan bahwa RUU perampasan aset tidak jadi karena kedua pihak tidak serius sebetulnya. Ya. Pertanyaan saya kalau lebih besar, apakah memang bangsa ini serius untuk memberantas korupsi? Saya pikir enggak. Enggak juga. Enggak serius. Menurut saya, kita lihat kan sekarang ini apa yang terjadi di KPK, Mas Budiman. Tiba-tiba misalnya yang hangat terakhir ini terjadi kan ada deputi penindakan Saudara Karyoto, kemudian Ender dan juga yang direktur yang dari penuntutan itu yang dikembalikan. Ternyata faktanya Mas Budiman yang muncul itu soal bagaimana Formula E. Jadi tadi kalau saya baca tadi Ender ketika ke Dewas dia akui memang soal Formula E itu kami berbeda pendapat. Dan dia secara terbuka bahwa menurut dia mens rea-nya tidak cukup sehingga tidak cukup ditingkatkan ke penyidikan. Nah yang kita lihat tuh getol adalah saudara Firly. Artinya kan dulu kan kalau kita lihat paket Firly ini kan dengan revisi undang-undang KPK kan, artinya yang kita menganalisa sempurna untuk pelemahan KPK. Dan lah pemerintah mengatakan untuk memperkuat, buktinya setelah zaman revisi ini belum pernah sejarah KPK indeks kepercayaan publik kepada mereka di bawah polisi dan kejaksaan sebelum terjadi peristiwa Sambo ya. Baru seperti zamannya Firly. Kedua, Dewas 2 hari yang lalu bilang KPK tidak pernah menangkap big fish. Yang terjadi big fish adalah ikan besar adalah keributan bahwa Firly menuntut supaya kasus Formula itu menjadi penyidik. Saya lihat nggak serius kita kemudian malah memperlemah simbol-simbol pemberantasan korupsi Mas Budi.